Halo Tribuners, jumpa lagi di program Tribun Auto. Program yang membahas seputar kendaraan, baik itu mobil maupun sepeda motor maupun kendaraan bermotor lainnya. Di episode kali ini saya pribadi mau spesifik membahas yang lagi viral. Kayaknya bukan hanya di Batam aja, tapi juga mewabah di beberapa daerah lain di Indonesia. Apa itu? Sepeda listrik. Kalau kita lihat sekarang di Batam, banyak banget, hampir setiap sudut malah, yang menjual aneka produk sepeda listrik nih di Batam ini. Harganya bervariasi antara 3 juta sampai 5 juta, bahkan ada yang 6 atau 8 jutaan. Tergantung model, spesifikasinya juga. Secara umum, sepeda listrik ini sedikit mirip kalau saya bilang dengan sepeda motor matic. Ukurannya hanya lebih kecil dimensinya. Dia ada lampu yang diproduksi rata-rata buatan Cina ini. Dia ada lampu utama, reflektor dan lampu belakang, bahkan dilengkapi dengan sen dan spion. Hanya aja remnya tromol. Modelnya mirip kayak sepeda umumnya gitu, cuma lebih kecil. Baterainya ditaruh di tengah seperti otopet di deck gitu. Charger tentunya. Ada kayunya juga. Nah, secara umum sepeda listrik ini nyaris tidak mengeluarkan suara ketika dikendarai. Jadi mulus, smooth aja. Ini juga yang menjadi persoalan. Beberapa kejadian bahkan beberapa pengendara sepeda listrik yang terutama anak-anak kerap kecelakaan dengan kendaraan bermotor. Nah, fokus kita kali ini sebenarnya kita ingin mengulik gimana sih aturan berkendara sepeda listrik. Apakah dia boleh melintas di jalan raya, serta apa sih sanksinya? Nah, hari ini kita mau coba spesifik ngebahas tentang itu. Tonton terus Tribun Auto kali ini. Oke Sobat Tribun Auto, seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, kali ini kita akan membahas soal keberadaan sepeda listrik di Batam. Tadi kita udah singgung bahwa secara umum tampilannya mirip sama motor, bahkan ada lampu, tapi yang jadi pertanyaan kita kan, boleh nggak sih sebenarnya dia tuh melintas di jalan raya? Karena ada beberapa case, ada beberapa kasus, anak-anak ini mengendarai sepeda listriknya itu di jalan raya, meskipun hanya di tepi. Jadi ini jalan raya utama, dia berada di tepi. Entah mungkin karena permukimannya yang juga dekat dengan jalan raya, kita juga nggak tahu. Tapi boleh nggak sih sepeda listrik itu melintas di jalan raya? Untuk lebih jelasnya, ini ada dasar hukumnya. Sebentar, biar nggak salah. Khusus di Batam, saya coba mengakses dari Disub, laman resminya Disub Kota Batam. Nanti linknya ada, bisa dicantumin. Ini memang dipublish Oktober 2020. Sepertinya belum ada update terbaru tentang ini. Tentang ini kayaknya belum ada update terbaru. Di sini dia menjelaskan aturan menggunakan kendaraan bermotor listrik. Nah, secara umum dia menjelaskan tentang ini dasar hukumnya nih Sobat Tribun Auto. Untuk menjamin keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor listrik di jalan, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 atau Kemenhub PM Nomor 44 Tahun 2020. Aturan ini mengatur tentang pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan motor penggerak menggunakan motor listrik. Gitu. Kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik seperti skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda 1, unicycle, dan otopet. Pemerintah juga telah menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Aturan itu mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur mana yang boleh dilewati, dan persyaratan penggunanya. Nah, jadi Aturan Nomor 45 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perhubungan ini
Ini lebih mengatur lebih spesifik lagi nih. Nah, ini yang mau kita bahas. Dalam aturan tersebut, telah diatur area operasi kendaraan, yaitu motor berpenggerak listrik, berada di jalur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Memang kendaraan ini dapat beroperasi di trotoar, namun harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain, yaitu pejalan kaki. Selain itu, terdapat aturan lain yang harus diperhatikan saat mengendarai kendaraan tertentu berpenggerak listrik. Salah satunya pengendara harus menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan aturan-aturan keselamatan lainnya. Dalam beberapa kasus, dalam beberapa ketentuan, tentu ya ada dilarang berboncengan untuk kendaraan jenis otopet atau yang tidak dilengkapi dengan tempat duduk. Ini berkenaan dengan safety atau keselamatan. Kemudian kecepatan untuk hoverboard, unicycle, dan otopet maksimal 6 km per jam. Kecepatan untuk skuter listrik dan sepeda listrik maksimal 25 km per jam. Jadi dalam aturan ini Kementerian Perhubungan sudah mengatur jelas hal itu. Tapi kan muncul lagi pertanyaan, kira-kira sepeda listrik ini bisa ditilang atau enggak? Pasti ada dong pertanyaan-pertanyaan itu dalam benak kita, bahwa soalnya dalam beberapa tayangan kalau kita searching di mesin pencari, itu ada tuh beberapa gambar polisi memberhentikan warga, terutama anak-anak muda yang menggunakan sepeda listrik. Nah, ini sebenarnya gimana gitu kan? Ini kita lihat, ini saya ngambil sumbernya dari kompas.com. Sebentar. Ini sepeda listrik apakah bisa ditilang? Nah, ini yang ngomong saat ini dari Korlantas Polri. Pengendara sepeda listrik dapat ditilang dari polisi jika melanggar ketentuan. Kasubdit Standar Cegah dan Tindak Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Muhammad Tora mengatakan, karena ini sudah berkaitan dengan keselamatan dan sejauh ini sepeda listrik belum termasuk kendaraan yang layak dioperasikan di jalanan umum, katanya. Ini diakses kompas.com, diwawancarinya Jumat 9 Juli, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni 2023. Lebih lanjut, Tora mengatakan terdapat 2 penindakan yang dapat dilakukan untuk sepeda listrik, yaitu pemeriksaan fungsi kendaraan dan kecepatan maksimal. Pemeriksaan fungsi meliputi komponen sepeda listrik, misalnya tidak memiliki komponen pedal untuk mengayuh. Bagi pengguna yang melanggar ketentuan ini, maka akan ditilang dan kendaraannya akan disita polisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeriksaan kecepatan maksimal. Menurut Tora, selain wajib memiliki pedal kayu, sepeda listrik juga tidak boleh memiliki kecepatan di atas 25 km per jam. Jika ditemukan kecepatan maksimal sudah di atas itu, misalnya sudah menembus 50 km per jam, ini sudah termasuk membahayakan serta akan ditahan oleh polisi. Nah, jadi pertanyaan kita yang seputar ini soal aturan sepeda listrik khususnya di Batam, mungkin juga di daerah-daerah lain, apakah boleh melintas di jalan raya? Negara dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kepolisian sudah mengatur itu, boleh, tetapi ada jalur yang disediakan. Dalam hal ini jalur sepeda atau mungkin trotoar selama tidak mengganggu pengguna jalan. Nah, dari sudut pandang polisi, dari sisi hukum, akan menindak apabila itu tadi, 2 langkah tadi. Salah satu diantaranya, jika ketahuan memodifikasi sepeda listrik itu, baik itu dalam segi standarnya maupun kecepatannya. Jika kecepatannya memiliki ambang batas maksimal di atas 25 km per jam. Jadi buat kamu yang mungkin udah kepikiran, wah sepeda listriknya oke juga nih dimodif, bisa di-tune up agar dikencengin lagi mungkin motornya biar bisa lebih oke lagi tarikannya, sebaiknya kamu harus berpikir ulang. Karena apa? Karena polisi kemungkinan besar akan menindak, pasti mungkin akan menindak jika kedapatan kamu membawa itu di jalan raya. Oke Sobat Tribunoto, itu dulu episode kita kali ini. Tetap sehat, tetap semangat agar kita bisa menyaksikan program-program Tribunoto berikutnya. Salam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.